Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Arika Novani dari program studi Pendidikan Matematika Angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai mengkonstruksi bangun datar segi n sembarang dan beraturan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Klasik edisi ke-6 atau versi ke-6. Pertama, kita buka tampilan GeoGebra. Jika di GeoGebra Classic versi 6, tampilannya seperti ini. Nah, karena kita akan mengkonstruksi bangun datar segi n sembarang dan beraturan, alangkah lebih baiknya kita menuliskan judul dulu nih. Di sini saya sudah menuliskan judul, yaitu mengkonstruksi bangun datar segi n sembarang dan beraturan. Nah, yang kedua, karena kita akan satu-satu gitu ya mengkonstruksinya. Mungkin yang pertama kita bisa menuliskan judulnya dulu di menu yang ABC. Kita klik menu ABC, lalu terdapat ABC dan teks, kita klik. Dan untuk menghasilkan teksnya kita bisa klik di sembarang gitu ya, di sembarang tempatnya, karena nanti bisa kita pindah-pindahkan. Misalkan kita klik di sini. Nah, kita klik, kita membuat segi N sembarang dulu. Jadi kita klik segi N sembarang dan kita bold. Kita bisa melihatnya di sini sudah terbold dan kita klik OK. Nah, untuk memindahkan jangan lupa nih teman-teman klik move dulu karena untuk memindahkan segala sesuatunya gitu. Setelah kita mengklik yang lain, kita harus mengklik move supaya dia terpindah dan tidak menambah lagi gitu teksnya ya. Kita pindahkan ke sini mungkin ya. Lalu kita klik di sembarang tempat lagi untuk memfikskan gitu. Nah, kita buat segi 6 aja kali ya. Kita klik teks lagi. Kita buat teks segi 6. Segi 6 ini sudah terbold dan kita klik OK. Nah, kita klik move lagi dan oke. Untuk segi 6 kita bisa menggunakan di menu yang gambarnya titik dan A. Kita klik yang poin ya teman-teman. Karena kalau sembarang itu kan kita tidak perlu memikirkan berapa panjang yang sesuai gitu ya antara titik yang satu dengan titik yang lainnya. Jadi kita bisa menggunakan poin. Karena kita akan membuat segi 6, kita bisa membuat titik dimanapun dan itu juga bebas gitu ya, tidak harus mengukur dan pusing-pusing memikirkan panjangnya. Kita klik di sembarang tempat, A, B, C, D, E, F. Nah, karena udah 6, kita balik lagi nih teman-teman, kita klik yang move ini, lalu kita klik di bagian yang ada segitiga dengan titiknya 3, lalu kita klik polygon. Nah, kita satukan nih antara titik-titik ini dengan polygon, yaitu dari titik A ke titik B, titik B ke titik C, C ke D, D ke E ke F, F ke A dengan satu kali klik aja nih teman-teman. Nah, kita klik ini lagi, move lagi. Nah, karena di gambar segi 6 sembarang ini banyak terdapat variabel ya. Ada variabel A, variabel A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan sebagainya. Kita bisa memperkecil gitu, mempersedikit variabel yang ada dengan menghilangkan variabel-variabel kecilnya. Nah, kita klik nih antara A dan B, kita klik di sininya. Di yang warna coklat ini, kita klik kanan, lalu kita bisa menghilangkan nih yang show label ini. Lalu dia menghilang gitu ya, dan kita bisa menggunakan itu juga untuk yang lainnya gitu. Klik. Nah, so kita nonaktifkan gitu ya.
Ini udah hilang semua. Nah, untuk karena kita udah pencet move, kita bisa memindahkan bangun datar yang sudah kita buat gitu. Nah, untuk segi sembarang sepertinya sudah jelas ya teman-teman. Kita uh, mempunyai dua step aja gitu untuk segi N sembarang ini. Yang pertama kita bikin titik-titiknya di tools point, lalu kita hubungkan titik-titik tersebut dengan poligon. Nah, yang kedua, nah, ini karena kepencet ya, kita klik move lagi, dan mungkin untuk menghapusnya kita klik titik ini dan kita klik backspace. Lalu dia akan terhapus gitu ya. Nah, yang kedua, kita buat segi M beraturan gitu. Kalau untuk segi M beraturan ini, karena kita akan membuat mungkin segi 6 juga kali ya, kita bisa menggunakan regular polygon. Sebelumnya kita tulis dulu teksnya di sembarang dulu. Segi M beraturan. Kita buat lagi. Ternyata belum bisa. Segi M beraturan. Segi N beraturan kita buat di regular polygon. Kita klik di sembarang tempat. Ini dari titik ini ke titik ini ya. Oh, mungkin kita ulang aja. Sesuai garis, kita klik regular polygon. Kita klik misalkan dari titik di sini ke jaraknya misalkan 2 blok. Lalu kita mau buat segi 6 beraturan, kita klik. Nah, kita bisa melihat gitu ya teman-teman. Di sini sudah langsung gitu terbentuk segi 6 beraturan. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebelum itu ada yang terlewatkan. Kita lupa membuat judul segi 6. Nah, kita pindahkan juga. Untuk segi N beraturan ini, jika di GeoGebra itu lumayan mudah ya teman-teman, karena kita bisa mengganti beberapa bentuknya gitu. Karena di sini segi 6 beraturan, nah, jika kita ingin membuat lagi gitu yang segi 7, kita bisa langsung gitu menggunakan cara ini ya. Pertama kita lihat yang di bagian sebelah kiri gitu sebagai di bagian inputnya. Di angka 6 ini bisa kita ganti nih teman-teman. Bisa kita ganti misalkan kita mau segi 8. Otomatis di sebelah kanannya di ruang kerjanya segi 6 yang tadi akan berubah menjadi segi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar karena segi 8. Nah, misalkan kita mau ganti lagi nih ke segi yang lebih kecil dari 6 yang tadi, segi 4. Nah, ini juga bisa teman-teman. Jadi di sini jika nantinya kalian salah input gitu ya, tadinya kalian mau bikin segi 8, tapi kalian kepencet jadi segi 7, itu bisa langsung diganti di bagian sebelah kiri ini. Itu kita kembalikan lagi ke segi 6. Nah, sudah jadi nih segi 6-nya lagi. Mudah banget kan jika pakai GeoGebra gitu. Nah, untuk menghitung panjangnya gitu, jika kalian ragu, ini panjangnya benar gak sih sama gitu kan, kalian bisa menggunakan di menu ini, di menu yang ada sudutnya itu, kita bisa di
yang sini yang ada tulisan sentimeter dan tanda panah. Nah, kita bisa klik ini dan ini, lalu muncul nih panjang LK-nya itu 1. Nah, kita hitung lagi panjang KJ-nya berapa. Panjang KJ-nya itu 1 juga. Misalkan kita hitung lagi dari J ke I itu 1 dan itu akan berlanjut ke panjang G dan L gitu. Nah, untuk segi N sembarang mungkin bisa kita hitung juga ya panjangnya. Yang pertama untuk panjang A dan B, karena ini sembarang pasti panjang dari satu titik ke titik lain itu akan berbeda gitu ya. Lalu panjang B ke C, ini juga terdapat perbedaan tapi rada sedikit sama gitu ya. Sedikit lagi akan sama gitu. Lalu C ke D, D ke E, dan seterusnya juga akan berbeda gitu panjangnya. Dan misalkan nih panjangnya kita udah tahu kalau dia sama untuk segi N beraturan dan ingin mengukur sudutnya gitu. Kita juga bisa dengan menggunakan ini dan kita klik L dan K dan J, maka akan muncul sudut alfa sama dengan 120. Coba kita cek yang lain, misalkan sudut J, I, dan H. Maka akan sama, betanya 120 karena dia beraturan. Jadi untuk panjang maupun sudut itu akan sama gitu. Nah, yang kedua kita cek sudut juga nih untuk segi N sembarang, untuk sudut A, B, dan C. Kita dapat sudutnya yaitu 152,04. Misalkan kita sembarang lagi AFE. AFE didapat sudut 225,43 derajat gitu. Jadi dapat ditarik kesimpulan gitu ya teman-teman. Jika di aplikasi GeoGebra ini dapat mempermudah kalian untuk menentukan sudut, menentukan panjang, baik itu untuk segi N sembarang maupun bangun datar segi N beraturan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Dadah.